Halo, aku lagi mau bahas tentang TPA, tempat pembuangan akhir sampah gitu ya, yang diubah jadi sebuah taman atau green park. Nah, ini menurutku menjadi contoh yang menarik ya, patut ditiru karena mengingat sekarang gimana di Indonesia gitu ya, setidaknya di Jogja dan di kota-kota lain tuh kita sedang mengalami krisis sampah gitu. Jadi ada banyak penumpukan sampah di apa kota-kota, bahkan TPA-nya udah overload gitu ya, over capacity, yang kita kayak nggak punya solusi gitu dari TPA ini. Ya menurutku ini bukan solusi untuk mengurangi sampah ya, karena itu hal yang berbeda. Tapi setidaknya mengubah TPA menjadi green park itu bisa, setidaknya menurutku ya, bisa menyelamatkan lahan atau ruang kota gitu yang tadinya dipakai untuk TPA itu ketika dia sudah ditutup. Kayak misalnya sekarang nih di Jogja kita punya TPA Piungan, ketika ditutup itu bukan bagaimana supaya TPA itu tidak berubah menjadi ya tempat yang terbuang gitu. Nah, nama TPA-nya mungkin sebenarnya udah ada banyak ya, transformasi TPA menjadi green park atau taman gitu. Tapi aku mau ceritain itu cerita dari Korea Selatan, sebuah tempat namanya Nanjido. Nanjido ini adanya di ibu kotanya, malah di ibu kota Korea, di Seoul, dan dia itu daerah di sekitar Sungai Han River gitu ya, termasuk sungai yang besar juga. Dan ini by the way menurutku ini menarik juga ya ketika kita ingin berbicara mengenai mana yang termasuk kota maju apa enggak. Menurutku setidaknya ya, salah satu indikator yang perlu kita perhatikan adalah ketika kota besar itu berhasil gitu ya membuat sungai itu menjadi pusat peradabannya gitu, atau pusat pusat kota, tetap dijaga kebersihannya dan lain-lain, termasuk Seoul gitu ya. Kalau di Paris juga ada Seine River gitu kan, di London juga ada. Nah kalau di Seoul tuh Han River. Sorry agak nggak nyambung, tapi balik lagi, Nangjido ini suatu tempat di daerah Han River, itu di daerah sungai di tengah-tengah kota, yang tadinya zaman dulu banget gitu ya, sekitar 60-an itu, 1960-an, mau digadang-gadang sebagai kayak sebuah tempat wisata gitu, sebagai aduh silau banget, astagfirullah, sebagai tempat wisata yang apa ya, kalau boleh dibilang gitu, gagal. Kenapa? Karena di tahun 78 mulai banyak perkembangan kemajuan modern di kota Seoul gitu ya, urbanisasi yang tidak terkendali, yang akhirnya membuat tahun 78 tempat Nanjido itu dijadikan TPA atau landfill gitu, dimana tempat ini dijadikan untuk menampung sampah-sampah masyarakat urban di sana. Yang kok ya kalau boleh dibilang dari tahun 78 itu Nanjido ini dipakai sampai over capacity ya, sampai di tahun berapa ya, 14 tahun setelahnya lah, berarti 78 92-an kali ya, 91 92. Nah itu barulah mulai, jadi udah kebayang gak sih kayak satu tempat dijadikan TPA selama 14 tahun itu numpuk banget gitu, jadi daerahnya kotor, kumuh, bau, segala macam. Tapi untungnya pemerintahnya itu memutuskan di tahun 91 92 itu untuk udah kita stop nih, karena mereka udah punya tempat TPA yang lain, dan ini bekas TPA di Nanjido ini mau dijadiin apa ya gitu. Sayang kalau misalnya cuma dijadiin lahan terbuang, dan akhirnya pemerintahnya merencanakan membuat yaitu program Green Park ini. Sebenarnya program ini tuh berjalan 5 tahun ya, cukup panjang loh proses yang dibutuhkan. Dan ketika aku baca apa sih yang harus dilakukan gitu ya, jadi sebenarnya
sampah itu kan kalau di TPA tuh udah jadi kayak gunung gitu kan. Kalau teman-teman pernah main ke TPA Piungan gitu ya, buat yang di Jogja, itu kalau boleh dibilang tuh bukitnya udah kayak bukit, kalau dari jauh tuh kayak bukit Teletubbies gitu. Tapi kalau kita dekati itu bau banget gitu. Udah gitu airnya itu air yang mengalir di daerah situ tuh udah item-item karena saking kena polusi gitu ya. Nah, itu yang menurutku tuh apa membutuhkan proses yang cukup lama gitu untuk menstabilkan tanahnya. Nah, di Nanjido itu ada beberapa teknologi sih yang diterapkan, misalnya dengan melakukan stabilisasi tanah. Aku mungkin nggak begitu paham bahasa teknisnya ya, tapi mungkin setauku kalau misalnya tumpukan sampah, setidaknya yang di Piungan, itu mungkin di berbagai negara, tumpukan sampah itu kalau misalnya sampah organik kecampur sama sampah anorganik, nah dia kan akan menumpuk tuh. Nah sampah organik ini lama-lama akan memproduksi gas metana gitu ya. Gas metana ini sebenarnya kalau dia tertumpuk di dalam itu bisa meledak gitu. Dan itu kenapa kalau misalnya di TPA Piungan teman-teman, jadi kalau misalnya malam hari, apalagi misalnya setelah hujan, itu bukit sampah itu nanti bisa menggembung gitu, melebar, dan bahkan bisa ada ledakan-ledakan atau letupan-letupan karena hasil dari gas metana. Nah, salah satu solusi yang dilakukan di Nanjido adalah justru memanen gas-gas ini, karena kita tahu ketika sampah organik itu ketumpuk dan kecampur dengan sampah anorganik akan banyak gas metana. Dan bagaimana caranya gas metana ini dijadikan, bukan gas metana, jadi di tumpukan sampah itu dibuat sumur-sumur untuk menyalurkan gas metana ini, dan gas ini akan disalurkan menjadi sumber energi untuk masyarakat di sekitar. Nah itu yang dilakukan di Nanjido. Jadi selain tanahnya diubah menjadi TPA-nya diubah menjadi taman gitu ya. Nah yang di bawahnya itu gas-gas metana hasil dari tumpukan sampah itu disalurkan menjadi sumber energi untuk masyarakat di sekitar. Terus yang menjadi menarik nih setelah 5 tahun ya teman-teman, TPA itu tuh sudah berfungsi, bahkan bisa menjadi pusat rekreasi di sana, rekreasi sosial, jadi taman itu ya, jadi green park. Bahkan ketika Korea Selatan sempat menjadi tuan rumah Piala Dunia gitu ya tahun 2002, nah taman ini tuh menjadi salah satu yang dipakai gitu. Jadi menurutku ini menjadi salah satu celah ya sebenarnya ketika kita memikirkan mengenai ekonomi sirkular gitu, bahwa ekonomi sependek yang aku pahamin, ekonomi sirkular itu adalah mengenai mindset gitu. Bagaimana kita bagaimana sebenarnya kita perlu mengubah gitu habit-habit pola pikir kita selama ini tentang ekonomi yang sifatnya masih linear. Kalau membuat barang itu harus dengan mengekstraksi bahan mentah, mengekstraksi sumber daya mentah dari bumi gitu. Justru sekarang diubah bagaimana sebenarnya untuk memproduksi sesuatu barang, atau misalnya untuk memutar roda perekonomian, kita juga bisa menggunakan komoditas-komoditas atau lahan-lahan yang terbuang seperti sampah atau TPA ini gitu. Kalau dilihat kan sebenarnya dari sisi nilai ekonominya itu malah upcycle jatuhnya kan yang dilakukan oleh Nanjido, karena tadinya TPA itu nggak ada yang mau ke sana, nggak ada yang mau main, bau gitu ya. Menjadi lahan yang terbuang, dan itu lahannya sangat luas gitu kan. Menjadi diubah lagi, di-upcycle lagi menjadi taman yang orang-orang bisa rekreasi di sana, itu bahkan menjadi tempat untuk hosting Piala Dunia gitu. Nanti untuk link Nanjido projectnya aku share di bawah ya teman-teman ya. Tapi aku pikir mungkin sekarang ada banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan gitu di Indonesia untuk mengolah sampah gitu ya. Tapi menurutku mungkin yang masih perlu digalakkan adalah bagaimana supaya tujuannya itu bukan hanya untuk zero waste gitu, bukan hanya untuk mengurangi sampah, tapi bagaimana, kalau bahasanya yang populer itu adalah
bagaimana kita bisa mengubah sampah menjadi berkah gitu. Yang tadinya TPA, tempat pembuangan akhir, nggak ada yang mau ke sana, sekarang jadi tempat yang bisa memberi rejeki gitu buat orang lain gitu kan. Dan aku pikir kalau dalam Islam gitu ya, ngambil dari bukunya Quraisy Shihab yang Islam dan Lingkungan juga, ini menurutku sih ya cocok gitu pandangan ekonomi sirkular dengan bagaimana Islam memandang bahwa manusia itu hidup berdampingan gitu dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya gitu. Oke, gitu dulu ya. Sedikit curhat hari ini dan cerita dari Korea Selatan. Makasih udah dengerin.